Beredar rekaman saat drone Hizbullah mengelabui helikopter Apache milik Israel. Dalam video yang ramai beredar, tampak helikopter itu tengah terbang perlahan. Tiba-tiba dari arah belakang, helikopter itu disusul oleh sebuah drone yang disebut milik Hizbullah. Drone itu terbang bebas di dekat helikopter Zionis bahkan mendahuluinya. Dilaporkan pesawat tak berawak Mirsad 1 Hizbullah melewati Apache AH-64D IDF di langit Akko Barat Laut Israel. Diketahui helikopter Israel itu langsung mengejar drone tersebut. Pesawat nirawak itu diklaim sebagai drone yang menghantam rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 19 Oktober 2024. Drone tersebut dilaporkan terbang sekira 70 km dari Lebanon menuju rumah Netanyahu di Caesarea. Sirene peringatan di Israel dilaporkan terlambat berbunyi. Helikopter Apache Israel juga gagal mencegat drone yang melesat dari Lebanon itu. Militer Israel atau IDF menyatakan bahwa drone itu merupakan satu dari 3 pesawat nirawak yang diluncurkan Hizbullah. Pihaknya mengklaim 2 drone lainnya berhasil dicegat dan dihancurkan. Militan Hamas membeberkan tawanan Israel yang bakal dibebaskan jika kesepakatan pembebasan sandera tercapai. Disebutkan akan ada 2 sandera berkewarganegaraan ganda Rusia Israel yang dibebaskan dalam kesepakatan itu. Kedua sandera yang menjadi prioritas untuk dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata itu adalah Alexander Trufanov dan Maxim Herkin. Namun Hamas tak membeberkan alasan 2 sandera itu bakal menjadi yang pertama dibebaskan jika kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan tawanan itu terjadi. Dikutip dari The Times of Israel, Kamis 24 Oktober 2024, Trufanov dilaporkan ditahan oleh Jihad Islam Palestina. Trufanov disebut sebagai perwira Israel, sedangkan Herkin merupakan mantan tentara. Dilaporkan Trufanov ditawan sejak 7 Oktober 2023 dari Kibbutz Nir Oz. Sementara Herkin disandera dari gurun pasir supernova di hari yang sama. Lebih dari 50 roket menghujam wilayah utara Naharia Israel pada Kamis 24 Oktober 2024. Setidaknya 4 orang terluka akibat pecahan peluru dalam konvoi roket dari Lebanon itu. Dikutip dari The Times of Israel, para korban lantas dibawa ke pusat medis Galilea. Dilaporkan 2 orang mengalami luka sedang dan 2 lainnya menderita luka ringan. Para korban disebutkan terkena serangan roket di dekat klil desa ekologi di Galilea Barat. Militer Zionis atau IDF mengaku telah beberapa kali melakukan pencegatan. Namun sejumlah roket Hizbullah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Zionis dan menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan itu, Hizbullah merilis rekaman saat pejuangnya mempersiapkan roket-roket untuk menggempur Naharia. Tumpukan-tumpukan roket itu tertata rapi di alat peluncur dan melesat secara beriringan. Masifnya serangan Israel membuat warga Tel Aviv dilanda panik. Rentetan serangan rudal dan roket menghantui warga Israel. Alhasil banyak warga yang berbondong-bondong mencari rumah baru yang dilengkapi bunker. Permintaan akan rumah-rumah pribadi dengan fasilitas tempat berlindung dari bom kini tengah marak di Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News, permintaan itu meningkat selesai banyaknya serangan dari Hamas dan Hizbullah setelah para pemimpin mereka terbunuh dalam agresi Israel. Jerusalem Post pada Kamis 24 Oktober 2024 menyatakan
Terdapat tempat perlindungan dari bom atom khusus untuk orang-orang kaya di negara Zionis itu. Bunker tempat berlindung itu dinamai Pondok Dineot Afrika. Tempat tersebut merupakan bangunan rumah dengan luas 420 meter persegi. Bangunan itu dijual ke publik dengan harga 9,2 juta shekel atau sekira 38 miliar rupiah. Di media massa Israel, banyak iklan yang menawarkan rumah yang dilengkapi bunker untuk berlindung dari bom. Militer Israel atau IDF menuding 6 jurnalis Gaza tergabung dalam kelompok militan Hamas dan Jihad Islam atau PIJ. Pihaknya bahkan mengungkap potret ke-6 jurnalis itu lewat cuitan di X-nya Rabu 23 Oktober 2024. Tudingan itu dilontarkan IDF selesai mereka mendapatkan sejumlah dokumen berisi informasi intelijen yang ditemukan di Gaza. Dalam dokumen itu, IDF mendapati adanya 6 jurnalis yang disebut terafiliasi Hamas dan PIJ. Mereka juga menemukan tabel personil, daftar pelatihan, direktori telepon, dan dokumen gaji. Dokumen-dokumen itu diklaim IDF menjadi bukti integrasi militan Hamas di dalam jaringan media tersebut. Pasukan Zionis mengatakan para jurnalis itu menjadi mata-mata Hamas. Terkait klaim IDF itu, Al Jazeera pun membantahnya. Pihaknya mengatakan bahwa pernyataan militer Israel itu hanyalah upaya untuk membungkam para jurnalis. Pangkalan-pangkalan militer Israel kini menjadi target serangan Hizbullah, tak terkecuali pangkalan Gililot yang berada di pinggiran Tel Aviv. Militan Lebanon itu mengerahkan roket Hadar-2 untuk memporak-porandakan pangkalan Zionis tersebut. Lewat saluran telegramnya, Hizbullah merilis rekaman yang menampilkan roket berukuran besar diangkut menggunakan truk. Roket yang dilesatkan pada Rabu 23 Oktober 2024 itu kemudian diarahkan ke Tel Aviv dan membuat warga Israel panik ketakutan. Serangan Hizbullah itu bertepatan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Israel. Sirene yang meraung kencang membuat rombongan Blinken bergegas menuju bunker perlindungan yang ada di hotel tempatnya menginap. Warga Tel Aviv yang tengah beraktivitas di luar ruangan pun langsung tiarap di pinggir-pinggir jalan saat sirene berbunyi. Israel dikabarkan menunda serangan balasannya ke Iran selesai rincian rencananya bocor. Diketahui intelijen Amerika Serikat membeberkan rencana serangan pasukan Zionis itu. Israel lantas merasa khawatir meski tak ada target potensial yang disebutkan dalam bocoran tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Kamis 24 Oktober 2024, militer Israel harap-harap cemas lantaran rincian yang bocor itu bisa saja membantu Iran memprediksi pola serangan mereka. Israel lantas mengembangkan rencana alternatif untuk menyerang balik Iran. Bocornya dokumen-dokumen Amerika yang memuat rincian serangan Israel menunda aksi balas dendam Zionis. Meski begitu, militer Israel menekankan bahwa mereka tetap akan melakukan serangan pembalasan itu. Namun mereka mengklaim perlu waktu lebih lama untuk menyusun ulang strateginya. Diberitakan sebelumnya, dokumen-dokumen rahasia itu bocor secara online. Dokumen itu lantas menyebar dengan cepat di kalangan warga Iran. Brigade Al-Quds merilis rekaman saat pejuangnya menembak mati seorang tentara Israel. Penyerangan itu terjadi selama bentrok sengit antara Al-Quds dengan pasukan Zionis atau IDF di garis depan Gaza Utara. Menilik video yang dibagikan pada Kamis 24 Oktober 2024, seorang tentara Israel tampak mondar-mandir di rooftop sebuah bangunan. Rupanya gerak-gerik prajurit IDF itu diintai oleh penembak jitu Al-Quds. Diam-diam membidik dari bangunan lain, sniper Al-Quds langsung melumpuhkan tentara tersebut. Selain menarget tentara Zionis, penembak jitu Al-Quds juga menargetkan kumpulan kendaraan militer IDF. Mereka melancarkan aksi dari balik bangunan kosong. Dua penembak jitu Al-Quds tampak mengarahkan rudal andalan mereka ke arah target.
Dalam sekali tembak, sniper Al-Quds langsung menghanguskan kendaraan militer IDF yang berjajaran itu. Tanda-tanda serangan balasan Israel ke Iran kian jelas. Perusahaan penyiaran Israel Kan Rabu 23 Oktober 2024 melaporkan pasukan Zionis akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Namun Teheran juga telah bersiap memberikan respons yang lebih menyakitkan jika serangan Israel meluluh lantakkan negaranya. Dikutip dari Tribun News, Komandan Garda Revolusi di Iran Mayor Jenderal Hossein Salam mengatakan, Israel kini tengah bersiap menghadapi kehancuran. Dalam konferensi persnya Kamis 24 Oktober 2024, Salami menegaskan bahwa sistem THAAD Amerika Serikat yang ditanam di Israel tak akan berhasil melindungi Tel Aviv. Ia lantas menyinggung soal operasi True Promise 2 yang membuktikan kegagalan sistem pertahanan Israel. Diberitakan sebelumnya, unit sistem THAAD Amerika telah terpasang di Israel. Sistem itu digadang bakal membantu Iron Dome IDF untuk menangkis berbagai serangan yang menarget Israel. Selain memasang THAAD, Amerika Serikat juga mengirim personel militernya untuk membantu mengoperasikan sistem pertahanan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.